wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat selalu, serta tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Sri Sulendro dari Prodi Sistem Informasi, mahasiswa Teknik Komatan Majalengka. Kuliah lebih dekat, lebih hemat, lebih hebat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi dari sebuah buku dengan judul Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship. Seperti ini bukunya. Ya, ini bukunya seperti ini. Oke, kita langsung aja buka bukunya seperti apa. Ini cover dari buku tersebut, yaitu tentang integrasi teknologi dan entrepreneurship menuju tes entrepreneur identity. Sebenarnya apa itu integrasi teknologi? Integrasi teknologi adalah penggunaan teknologi dan komunikasi dalam wilayah pendidikan secara umum dalam pendidikan untuk memungkinkan mereka belajar keterampilan pendidikan dan teknologi. Kalau entrepreneurship adalah sebuah konsep tentang mengembangkan dan mengelola usaha bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil resiko dalam dunia perekonomian. Buku ini sangat menarik dan bisa menginspirasi bagi khususnya mahasiswa tentang di dunia entrepreneurship. Dan kita sekarang ini kita berada di zaman 4.0, harus lebih kreatif dan inovatif dan memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, buku ini mungkin dari beberapa buku yang ada sebagai bahan referensi pengayaan mahasiswa ya. Ya, dalam kali ini saya tidak akan menyampaikan semuanya karena sudah dibagi oleh teman-teman yang lain, dan jumlahnya halaman ini karena banyak banget, ada 240 halaman. Cuma saya dalam kesempatan ini menyampaikan isi di bab 6. Bab 1 udah, bab 2 udah sama teman yang lain, dan saya di bab selanjutnya. Ya, ini bab bagian saya, yaitu di halaman selanjutnya, yaitu tentang MIT Technology Research Office. Ya, ada MIT Technology Research Office, yaitu suatu departemen yang menjadi spesialis dalam bidang bisnis dan masalah hukum yang semuanya secara luas berpengalaman dalam mencatat teknologi dalam ruang lingkup yang luas dari berbagai bidang keilmuan. Itu adalah MIT Technology Research Office (TTL). Dan adapun dari misi Entrepreneurship Center adalah untuk mendidik, menginspirasi, dan melatih generasi baru pengusaha. Center adalah penyelenggara acara networking sepanjang tahun berupa pertemuan bersama jaringan luas dari CEO, alumni, mahasiswa, dosen, dan para kapitalis venture. Itu Entrepreneurship Center. Ya, seperti ini gambarannya. Lanjut kalau materialnya seperti ini. Di sini kita harus sebagai mahasiswa harus mengikuti zaman ya. Sama kita harus berkreasi di inovatif, karena kita semakin ke depan ditantang oleh kemajuan zaman yang serba canggih. Jadi teknologi itu ya berbasis bisnis berbasis teknologi. Ini sebenarnya seperti ini. Ada grafik, ada Meet, ada Nus ya. Dan setelah baca, nah ini ada Nus Enterprise.
Jadi secara umum program di News Enterprise itu berdirikan perusahaan News Overseas College Summer Program in Launchpad Singapore. Ini contoh dari ini. Ya, bisnis kita berjalan dengan lancar, baik dan baik itu sebuah bisnis berencana. Ini ada banyak banget tentang apa itu cara-caranya. Ada daftar bistaknya juga ini. Ada sebuah kata-kata motivator. The way to get started is to quit talking and get going. Itu apa artinya ya? Kayaknya kalau saya boleh mengartikan itu cara untuk mulai sesuatu adalah berhenti berbicara dan mulailah melakukan usaha. Jadi sedikit bicara, banyak kerja. Intinya sedikit. What business, care of the business. Juga penang itu nanti ada LKMB, PMB dan sinergi program. LKMB itu apa? Latihan, kemungkinan dan kebiasaan. LKMB. Kalau PMB itu program usaha mahasiswa. Dan seterusnya itu sinergi program pengembangan kebiasaan. Bisa dijelaskan secara rinci. Contoh produk robotik berupa kit robot literature standar, robot transport dari soccer atau robot android. Friendly. Nah, kreativitas dari service ini banyak banget sampai terakhir ya. Nah, itu aja sedikit gambaran tentang isi dalam buku ini. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafruddin dari SI Profesional Hansa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kewirausahaan berbasis kurikulum prodi teknologi dari Bu Dina ya. Pengembangan kewirausahaan berbasis kurikulum saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar kewirausahaan, yang ketiga yaitu technopreneurship, yang keempat yaitu integrasi kewirausahaan dalam mata kuliah kebidanan. Secara umum ada 3 tahapan yang dapat dicapai oleh mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran kewirausahaan berbasis kurikulum. Yang pertama yaitu menjadikan atau menjadi wirausahawan. Yang kedua yaitu ilmu dan keterampilan berwirausaha. Yang ketiga yaitu perubahan pola pikir kewirausahaan. Tujuan pertama dalam pembelajaran kewirausahaan adalah perubahan pola pikir atau mindset. Dari pola pikir bukan wirausaha menjadi seorang pengusaha. Secara umum, pola pikir kewirausahaan didirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berorientasi tindakan. Yang kedua yaitu berpikir sederhana. Yang ketiga yaitu mencari peluang baru. Yang keempat yaitu mengejar peluang dengan disiplin. Yang kelima hanya mengambil peluang yang terbaik. Yang
Yang keenam, fokus dan eksekusi. Yang ketujuh, memfokuskan energi pada bisnis yang digeluti. Tujuan kedua dari proses pembelajaran kewirausahaan, memahami ilmu dan keterampilan dasar berwirausaha untuk pendekatan kewirausahaan berbasis kurikulum. Ini dikembangkan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu metode dikembangkan menjadi tiga, yaitu metode sebagaimana dinyatakan saya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar, integrasi kewirausahaan dalam mata kuliah kebidanan. Yang terakhir yaitu technopreneurship. Pengetahuan dan keterampilan dasar kewirausahaan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu membangun motivasi berwirausaha. Yang selanjutnya berani menjual produk, entah itu apa. Terus jeli membaca peluang pasar atau menggali ide-ide bisnis. Yang selanjutnya yaitu studi kelayakan usaha, analisis model bisnis, dan penulisan bisnis plan. Yang selanjutnya yaitu technopreneurship. Pada mata kuliah ini menggabungkan pengenalan teori dan praktek langsung secara terintegrasi dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Untuk melakukan pembelajaran digunakan beberapa metode, yaitu project based learning. Mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan independent learning skill melalui pemahaman teori secara interaksi dan praktek langsung di lapangan. Untuk mengidentifikasi dan menguji suatu ide atau peluang usaha berbasis teknologi. Yang selanjutnya yaitu integrasi kewirausahaan dalam mata kuliah kebidanan. Dalam setiap bidang keilmuan, kewirausahaan dapat diintegrasikan dalam setiap mata kuliah kebidanan, baik untuk pendekatan sains maupun pendekatan keteknikan. Terus yang selanjutnya, tujuan pendidikan di teknik industri adalah pembentukan sarjana yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian sistem industri yang luas sekaligus kompleks. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efisiensi maupun produktivitas sistem industri. Secara umum, mata kuliah di jurnal manajemen bisnis diklarifikasi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu manajemen basic dan ekonomi basic. Yang kedua fungsional management, dan yang terakhir caption dan application. Lanjut, secara pedoman akademik itu dibagi menjadi beberapa kelompok pengetahuan manajemen. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar kuantitatif, yang kedua manajemen fungsional, manajemen teknologi dan inovasi, manajemen proyek, sistem dan teknologi informasi, analisis dan sistem keputusan, dan yang terakhir yaitu kompetensi bidang keahlian. Yang terakhir yaitu pengembangan kewirausahaan berbasis aktivitas kewirausahaan. Dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sebagai koordinator pengembangan kewirausahaan mahasiswa, yang kedua kewirausahaan jurusan dan perekonomian BEM, yang selanjutnya workshop, entrepreneur dan teknologi ataupun technopreneurship development center. Jadi dari saya, kesimpulan untuk pada mata kuliah atau teori yang saya bacakan tadi, kesimpulan yaitu seorang wirausahaan atau seorang wirausaha sebelum memulai usahanya harus terlebih dahulu mengetahui ilmu-ilmu atau teori dalam pendirian usaha.
atau minimal harus tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan agar usahanya berjalan dengan lancar dan sukses. Dan yang terpenting adalah mengubah pola pikir yang tadinya pola pikir karyawan menjadi seorang pengusaha, atau mengubah pola pikir dari seorang pekerja menjadi seorang bos. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Darir, mahasiswa STMIK Komputama Majenang. Saat ini saya akan membahas sebuah buku sebagai salah satu tugas pelajaran dari entrepreneurship. Bukunya yang berjudul Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship. Jadi saya akan membahas beberapa halaman, mulai dari beberapa halaman dari awal ya. Nanti yang lain teman-teman saya yang melanjutkan. Oke, kita bahas langsung saja. Bukunya berjudul Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship. Ya, teman-teman bisa dicari sendirilah. Seperti ini covernya. Di sini yang membuat dari Pusat Aktivitas Kemahasiswaan atau PAK. Kita langsung saja masuk. Di sini ada ucapan terima kasih dan sebagainya. Terus di kata pengantar di sini disebutkan salah satunya adalah menjadi entrepreneur, menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk berani mengambil resiko, mengambil keputusan yang tepat, membaca peluang dan segera menyelesaikannya. Terus ada poin lagi di sekapur sirih di sini. Jadi buku ini berisi rancangan sistem bagaimana pengembangan kewirausahaan ITS agar dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Ini juga ada pusat pengembangan kewirausahaannya, ada tabelnya di sini. Kemudian ke halaman berikutnya di sini ada daftar isi. Baik itu daftar isi biasa ataupun dari daftar gambarnya juga. Kita langsung masuk. Ya, di sini ada sedikit kata-kata dari B.J. Habibie sebagai inspirasi kita ya. Pengalaman tidak bisa dipelajari, tetapi harus dilalui. Seperti itu ya. Kita masuk bab 1. Ya, di sini di definisi dan peran penting wirausaha ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha sama dengan pengertiannya dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan. Di situ seperti itu definisinya kalau menurut KBBI. Nah, sekarang banyak alasan mengapa saat ini wirausaha menjadi pembahasan ya teman-teman ya. Salah satunya adalah yang pertama karena setiap tahun pengangguran terus meningkat ya. Dan salah satu penyebabnya adalah sebagian besar karena lulusan perguruan tinggi lebih cenderung memilih sebagai pekerja ya, bukan pencipta pekerjaan. Kemudian yang kedua, jumlah wirausaha juga sebanding dengan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Dan ini disebutkan ada detailnya, teman-teman bisa baca sendiri di bukunya. Ada tabelnya juga di sini.
Nah, semakin banyak pengusaha, maka kegiatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin tinggi pula ya. Itu salah satu alasannya ya kenapa sekarang dibahas ya tentang kewirausahaan. Kemudian di halaman berikutnya, ini di sini disebutkan eh, pengusaha sukses rata-rata membutuhkan 5 sampai 7 tahun untuk proses bisnisnya. Nah, pada umumnya tahun pertama 80% mengalami kegagalan dan 15 sampai 17% berhenti. Sisanya ada yang menjadi pengusaha kecil, pengusaha sederhana dan ada juga yang menjadi pengusaha sukses ya teman-teman. Nah, di perjalanan ini yang membentuk karakter dari wirausahawan itu ya teman-teman ya. Eh, di sini juga disebutkan menjadi seorang wirausahawan bukanlah sebuah status, namun lebih ke arah perubahan karakter, pola pikir dan kemampuan. Yaitu karena memang diasah dengan 5 sampai 7 tahun itu yang lumayan lama di situ. Maka pola pikir kita pasti akan berubah. Kemudian, nah di sini ada perbandingan dari mindset dan skillnya ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri di sini di gambarnya, di diagramnya. Nah, kemudian di sini disebutkan pusat penelitian dan universitas seharusnya menjadi pusat kreativitas dan inovasi bagi industri maupun melahirkan wirausahawan yang inovatif. Namun kenyataannya seringkali hasil riset hanya digunakan untuk publikasi dan riset itu sendiri. Ya, kenyataannya memang seperti itu ya, teman-teman. Detailnya juga di sini bisa dibaca. Nah, di sini kondisi ini yang mendorong munculnya berbagai konsep pengembangan universitas menuju universitas berbasis kewirausahaan atau yang biasa disebut entrepreneurial university. Ini bisa dilihat, bisa dibaca secara detail sama teman-teman. Di sini juga beberapa panduan ya bagi universitas untuk dapat merubah sudut pandang tersebut. Bisa dibaca di sini gambar-gambarnya. Atau teman-teman kalau lihat video ini juga bisa di pause dulu untuk kalau mau dibaca secara rinci ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini disebutkan seharusnya institusi pendidikan memang berfokus pada bagaimana menghasilkan anak didik berkualitas, sedangkan biaya operasional pendidikannya ditanggung oleh negara. Nah, ini yang sebenarnya salah satu indikator lulusan berkualitas adalah memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian berbasis keilmuan yang dimilikinya. Hingga jika produksi penelitian ataupun SDM-nya baik, maka secara otomatis perguruan tinggi tersebut mampu mandiri secara finansial. Nah, di sini juga pemerintah tetap harus menanggung biaya pendidikan
juga disokong oleh dana mandiri dari universitas tersebut ya. Sayangnya memang sekarang tempat pendidikan itu terkendala masalah biaya karena enggak dari pemerintah mungkin hanya sedikit dana yang dikucurkan untuk sebuah universitas atau pendidikan yang lain juga. Jadi harus terjadi perubahan paradigma bahwa universitas harus menghasilkan lulusan dan hasil riset yang bermanfaat secara real terhadap masyarakat dari aspek luaran atau output maupun dari dampaknya ya. Dampaknya baik untuk masyarakat atau yang lainnya. Nah, di sini ada pembahasannya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ada tabelnya juga di sini bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, di sini secara teknis visi misi Entrepreneurial University dapat diterjemahkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, di sini bisa dilihat tabelnya juga di sini. Silahkan teman-teman bisa dibaca, di pause saja. Tridharma Perguruan Tingginya yang ada 3 ya, pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Silahkan dibaca ya teman-teman. Kemudian ini ada beberapa model entrepreneurial university yang dikembangkan di berbagai universitas yang dapat digunakan sebagai pembanding atau acuan ya teman-teman. Salah satunya adalah National University of Singapore atau NUS. Ini salah satunya teman-teman. Universitas yang berbasis entrepreneurship ya. Nah, di sini NUS merupakan universitas tertua di Singapura. Bisa dibaca di sini detailnya. Nah, ada beberapa program dari NUS tersebut ya. Di antaranya Entrepreneurship Education Initiatives of NUS Entrepreneurship Center atau NEC. Nah, ini divisi yang berdiri untuk mempromosikan pembelajaran kewirausahaan melalui program pendidikan eksperimental dan berbasis aktivitas. Ini ada fasilitas konsultasi dan segalanya dari program tersebut. Bisa dibaca ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya The NUS Overseas College atau NOC program. Di program ini diperkenalkan sebagai sebuah inisiatif mengintegrasikan globalisme dan kewirausahaan. Yaitu konsepnya adalah mengirim mahasiswa yang bermental wirausaha untuk magang di sebuah industri high-tech selama 1 tahun dan dalam waktu bersamaan harus mengikuti kuliah kewirausahaan di universitas di mana industri tersebut berada. Ya, intinya ya program NOC agar belajar kewirausahaan dengan prinsip ya langsung terjun di tempatnya agar anak didik lebih paham. Kemudian yang ketiga, NUS dan NUS Enterprise juga menyediakan ruang inkubasi, modal dan kesempatan belajar dan saran dari para pemimpin. Nah, di sini wirausahawan itu diberi tempat lah di situ, mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan secara efektif ya untuk mengembangkan dan memberikan solusi serta jaringan dengan mitra dan investor. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Ada tabelnya juga di sini. Nah, salah satu universitas di Indonesia yang sudah menggunakan sistem seperti entrepreneurial universitas yaitu salah satunya adalah Ciputra dan Universitas Brawijaya.
Ini salah satunya di Indonesia. Dan ada satu lagi yang IPB. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, Ciputranya seperti ini, konsepnya di sini seperti ini, ada groundbreaker-nya, terus kemudian tahap keduanya bisa dilihat di sini di skemanya di sini. Nanti tinggal di post aja ya teman-teman ya. Dibaca dulu, di pause dulu videonya. Nah, ini yang terakhir nih. Universitas, oh ya ini yang kedua, Universitas Brawijaya ini. Sama konsepnya dengan yang NUS tersebut. Ini juga eh, entrepreneurial universitas ini. Bisa dilihat di sini, bisa dibaca detailnya. Teman-teman juga bisa cari di Google ya kalau mau mencari apa tentang universitas tersebut. Nah, ini skemanya di sini mulai dari tahun 98 sampai tahun 2010, kemudian 2015 di sini. Nah, ini seperti ini. Di sini juga bisa dilihat detailnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini Institut Pertanian Bogor nih. Ini juga mulai fokus ya, cukup fokus untuk pengembangan wirausahaan di institusi ini. Eh, ini secara umum pengembangan kewirausahaan di IPB dikembangkan di dua lembaga ya, di Direktorat Pengembangan Karir dan Kerjasama yang memiliki bagian pengembangan kewirausahaan khusus untuk pembinaan ya, kewirausahaan bagi mahasiswa. Bisa dilihat teman-teman di sini. Dibaca aja detailnya, di post aja bisa di sini. Nah, ini ada brosurnya bisa dilihat, ada visi misinya dan sebagainya di sini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, oke teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain.